Terungkap surat ini yang bikin geger Mahfud dan Sri Mulyani. Jadi untuk 11,38 triliun itu adalah data korporasi. Kami menganggap ini sudah ditindaklanjuti karena memang ini adalah permintaan dari kami kepada PPATK. Yang bersangkutan tetap kita melakukan rekomendasi Hugdis karena kami mendapatkan data bukan dari PPATK tetapi dari sumber lain yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memang melanggar hukuman disiplin. Ada laporan Ibu Menkeu tadi soal surat 300 itu, kok ada yang ke APH? Saya kemudian jadi tanya itu, kok PPAT kok kirim surat ini ke Menkeu? Mengapa surat ke APH kok dikirim ke Menkeu? Langsung tuh ke aparat penegak hukum. Makanya mohon maaf Pak Mahfud, bagi saya ini kadang-kala saya tanya, jangan-jangan Pak Mahfud dengan teman-temannya ini sedang main cilukbah ini. Kita yang kena. Apakah transaksi mencurigakan atau nilai 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan? Sebab kalau ini merupakan transaksi keuangan yang ditengarai mencurigakan, tentu akan ditindaklanjuti dengan analisa dan juga penindakan. Bahwa ini adalah pencucian uang hasil tindak pidana, maka ini tentu menjadi masalah. Dan saya rasa Ibu Menkeu pantas agak naik pitam kalau ada tudingan semacam itu. 3,3 itu banyak loh ya, bukan sedikit gitu kan, kesannya kok hanya gitu, karena dibandingkan 349. Tapi saya akan mengejar terus ini dugaan pencucian uang ini dengan proses penegakan hukum. Saya lapor resmi, kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Ini satu paket untuk menjadi penanggung jawab, ya. Tidak bisa kita pisah-pisahkan. Oh ini Bu Sri Mulyani karena coba untuk dilindungi lalu disebut dia tidak mendapatkan laporan yang sebenarnya dari anak buahnya. Ada kecurigaan oleh lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk melihat transaksi-transaksi yang berindikasi ada TPPU yang nantinya akan ada kejahatan asalnya. Seperti Mas Bonyamin tadi katakan, kalau sampai ada Mas Nis tadi mengatakan bahwa ada kekuatan yang luar biasa, berarti kan itu kemungkinan ada korupsi, karena itu pasti orang yang punya kewenangan. Ini kan tugas menteri, level teknis, pelaksanaannya, tindak lanjut terhadap sebuah data yang kemudian perlu dikoordinasikan, perlu untuk disampaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku turut menelusuri perkembangan proses hukum para pegawainya yang telah ditangani aparat penegak hukum berdasarkan surat laporan hasil analisis yang disampaikan PPATK periode 2009-2023. Surat-surat ini terkait dengan transaksi mencurigakan senilai 349 triliun. Namun dari hasil pemilihan, surat itu ditujukan langsung oleh PPATK ke APH. Sehingga Kementerian Keuangan tidak mengetahui isi suratnya, hanya mengetahui nama-nama pegawai atau PNS yang dilaporkan dalam surat itu dengan jumlah 126 orang. Kami memang tidak tahu isi suratnya, namun kami mencoba menganalisa karena dari surat PPATK ke kami yang tadi 100 surat itu ada disebutkan nama-nama dari pegawai Kemenkeu, tapi suratnya ke APH, kata Sri Mulyani saat rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam Mahfud MD di Gedung Parlemen Jakarta Rabu 12 April 2023. Dari nama-nama pegawai yang terungkap dalam surat-surat yang ditujukan PPATK ke APH itu, Sri Mulyani mengklasifikasikannya ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah surat ke APH dan lembaga negara lainnya yang terkait pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 64 surat dengan nilai transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah. Klasifikasi kedua adalah surat ke APH yang terdapat keterkaitan dengan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak lain seperti perusahaan-perusahaan yang dapat diperiksa petugas pajak dan bea cukai. Terdiri dari 2 surat namun dengan nilai transaksi mencurigakan sebanyak 47 triliun.